Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala fil majlatah as-salitsah juz al-khamisah min kitab tafsir wal an tafsir ayah min surah al-Baqarah al-ayah kam arba'ata asrah ba'da mi'atain. Wadhal man yaqra. Buka mushafnya, baca lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu hatta mata nasrullah ala Masykur. Am hasibtum, apakah kalian menyangka, an tadkhulul jannata, annya an masdariyah, bila sudah ditakwil masdar i'rabnya nasab karena maf'ul bih. Siapa yang tahu takwil masdar dari lafaz an tadkhulu? Yang masih agak ngantuk boleh jawab. Yang sudah menemukan jawaban boleh jawab. Tukhulakum. Takhola yadkhulu tukhulan. Tadkhulu antum menjadi kum tukhula maf'ul bih. Am hasibtum, apakah kalian menyangka tukhulakum masuknya kalian ala jannata di surga. Tukhula ala jannata, keduanya i'rabnya apa? Yang ngantuk boleh jawab. Yang ngantuk saja boleh, apalagi yang melek. Siapa tahu? Maf'ul awal, maf'ul tsani. Dukhula maf'ul awal, al jannata maf'ul kedua. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga walama padahal belum? Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Syaratnya belum terpenuhi. Jangan pengen berbuka, cek suwi.
Jam berapa sekarang mau berbuka lagi? Jam berapa? 11 kurang dikit. Jam berapa nanti berbukanya? Jam sekitar 6. Luwe ya luwe, ditahan saja. Coba ingin berbuka. Kenapa? Belum waktunya. Yang siap rapi rong budal-budal. Pernah ngenteni bukane cek berjam-jam lagi. Kalau berpuasa, berbuka sekarang bolehkah? Kalau berpuasa sekarang berbuka bolehkah? Ora oleh gitu. Walau berpuasa tapi rabi boleh enggak? Ayo, sing boleh mendang budal rabi kan. Walama padahal belum ya'tikum datang kepada kalian masalul ladzina permisalan orang-orang yang khalau min qablikum, bukan permisalan, semisal orang-orang yang sebelum kamu. Jadi orang dulu yang dijanji masuk surga itu ada syaratnya dan mereka telah sukses. Apa syaratnya masuk surga? Ujian. Apakah orang dulu-dulu sudah ada yang dijamin masuk surga? Jawab, banyak. Siapa orang dulu-dulu yang sudah dijamin masuk surga? Jawab, para nabi, para rasul. 10 orang sahabat Nabi Abu Bakar sampai 10 berikutnya dijamin surga. Para peserta perang Badar dijamin surga. Para peserta Bai'atur Ridwan juga dijamin masuk surga. Tahun berapa Bai'atur Ridwan? Tahun 6. Kasusnya perjanjian Hudaybiyah tahun 6. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka sudah dijamin masuk surga. Karena mereka as-sabiqun awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabi'an radhiyallahu anhum. Lah kita sekarang yang masih hidup sedang diajak bicara, kamu sudah yakin masuk surga belum? Jadi belum. Siapa sing wis ngajeng? Siapanya sudah ngajeng? Ada. Waduh. Mereka ternyata dijamin surga melewati proses ujian ketat. Sementara kita belum mendapatkan ujian semisal mereka. Padahal belum datang kepada kalian semisal orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang yang sudah berlalu sebelum kalian. Apa? Diuji dengan apa mereka? Masat humul baksa, menimpa kepada mereka baksa. Apa itu baksa? Kasus yang menimpa fisik semisal peperangan. Perang Badar sudah, perang Uhud sudah, perang Ahzab, nyawa seolah ada di ujung rambut, itu istilahnya kondisi yang genting. Atau istilah yang lain yang memiliki makna sepadan. Demikian juga kondisi generasi awal ketika di Mekah berat sekali. Berat enggak kasus yang menimpa Bilal, Ammar, Yasir, Sumayyah, Khobab bin Arad, dan yang semisalnya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berat. Sudahkah di antara kita yang mendapatkan ujian beragama semisal mereka? Jawab, belum. Ya penak-penak oleh duit kon mondok raketang karo turu. Ora turu ya malah susah.
tapi tidur bukan tempatnya juga susah. Adil itu baru kebenaran. Kapan? Tidur bila sudah waktunya. Enak kita. Danai, mondok, duit entek, kirimi, kangen, jenguk, enak kan? Andaikan tugas dakwah bulan Ramadan ngimami sana sini, kajian sana sini, malah suguhan berbuka malah enak-enak. Bahkan dilirik calon morotu, wah wis. Sehingga tak merintis-merintis sudah deg-degan nih. Sana nak kon aku dilirik. Langsung bayang nih mulih dadi yai. Padahal itu prosesnya belum didapatkan. Betulkah nanti antum semuanya ketika pulang langsung jadi mbah yai? Gambarnya sudah disiapi akhwat super, tempat kegiatan lengkap dengan fasilitas, langsung menjadi orang nomor 1? Belum tentu. Belum tentu. Karena dakwah itu tantangannya berat. Kita belum mendapatkan musibah semisal mereka, wadhar dan berbagai macam kemudorotan, kekurangan harta, kesehatan atau semisal, wazilzilu sampai mereka mendapatkan keguncangan. Hatta sampai yakula mengatakan ar-rasulu si rasul, menggambarkan goncangan yang berat sekali sampai Rasul berucap walladzina amanu dan orang iman yang menyertainya, mengatakan apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba. Sampai Rasul ngomong begitu menandakan ujiannya berat. Ya Allah, kapan pertolongan tiba? Menandakan apa ini? Bahasa apa ini? Ujiannya berat. Allah memberikan jawaban gampang. Allah ketahuilah inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah qarib. Dan sahabat itu pernah mengadu pada Nabi SAW, curhat ketika beliau berteduh di bayang-bayangnya benda yang ada keteduhannya. Kurang lebih apa itu? Kapan kita ditolong atau bahasa semisal? Janji telah ada, tapi belum ada buktinya. Gimana ini? Atau bahasa yang semisal. Nabi langsung simpatik atau marah? Marah. Kalian tergesa-gesa. Janji ya Allah berikan pasti benar. Maknanya semuanya mesti melewati proses ujian. Dan nanti pasti datang. Sampai ada seorang perempuan di atas tandu, berjalan dari Sona'a sampai Hadraul Maut sendirian, tidak ada yang ditakuti kecuali serigala yang hendak menerkam binatang gembalaannya. Artinya ketakutan yang biasa, nggak ada akidahnya. Yang itu bisa terjadi kapanpun. Orang sakit kan bisa kan, menggembala kadang dicolong serigala biasa kan. Tapi keselamatan agama sudah dijamin. Sampai digambarkan perempuan datang dari Son'a ke Hadramaut sendirian, aman-aman saja. Cuma kalian tergesa-gesa. Kalian tergesa-gesa. Qadar khatasan. Tidak biha hunaka wa ta'ala hatta yaqula rasulu walladzina
Habis. Fa zakartu zalika. Masih ada kelanjutannya. Habis ya bacaannya. Waqala qalat Aisyah. Waqala Aisyatu ma'adallah wa wallahi ma wa'adallah rasuluhu min syai'in qatu illa alima annahu kainun qabla an yamuta walakin lam yazalil balahu bi rusuli hatta khafu an yakuna man ma'ahum yukadzibunahum fakana taqra'uha wa dhannu annahum qad kudzibu mutfa'atun. Ya. Setelah dibacakan hadisnya, sekarang kita masuk kepada terjemahannya. Qala mu'allif Imam Bukhari rahimahullah taala hadasan Ibrahim dan berikutnya. Sekarang yang menjadi sumber berita butuh untuk ditandai adalah Ibnu Abi Mulaikah. Silakan ditandai. Pak nanti akan seolah jadi pembahasan. Ibnu Abi Mulaikah ditandai, pasang lingkaran atau gimana? Yaqul Ibnu Abi Mulaikah cerita. Dia mendapatkan pembahasan bersama gurunya namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat. Ibnu Abi Mulaikah berarti generasi tabi'in radhiyallahu anhuma. Berkaitan ayat hatta idza stai'asir rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, dibaca khafifatan, ringan. Zahaba biha hunalika wa talakhata yaqula rasul waladina amanu ma'u mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata idza stai'asa rasul wa dhannu annahum qad kudzibu. Surat apa itu? Surah Yusuf ayat berapa? 110. Hatta sehingga, silakan ditulis surah Yusuf ayat berapa? 110. Idza stai'asa rusul, ketika para rasul itu telah putus asa. Wa dhannu, dan para rasul menyangka, annahum, sesungguhnya mereka qad kudzibu, ternyata dihapusi. Rasul menyangka, oh jebule saya dakwah jadi nabi dihapusi. Betulkah maknanya begitu? Nanti kan ada koreksi bila ada makna seperti itu. Dikala kondisi kayak begitu, ja'ahum, datang kepada mereka nasruna, pertolongan kami, wa nujiya man nasya, maka diselamatkan orang yang kami kehendaki, wala yuratu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan siksa kami tidak ditolak dari orang yang menjadi pendosa. Surat apa tadi? Yusuf, nomor surahnya 12. Ayat berapa tadi? 110. Sekarang sebagai koreksi dari terjemahan, sehingga ketika Rasul putus asa. Betulkah Rasul itu putus asa? Tidak. Enggak ada Rasul yang putus asa. Kenapa? Mereka dipilih memang sebagai orang yang disiapkan
contoh buat masyarakat sehingga menjadi penyabar. Kalau memang Rasul tidak putus asa, tapi kenapa kok dikatakan sehingga ketika Rasul itu putus asa? Siapa tahu? Ini sebagai tandid dan takhdir. Sebagai tandid dan takhdir. Artinya potensi manusia itu bisa putus asa, tapi Rasul tidak putus asa. Sekali lagi sebagai takdir, awas jangan keputus asa. Walaupun kamu tidak putus asa, tetap diwaspadakan. Awas jangan putus asa, walaupun kamu tidak putus asa. Formulasi bahasa seperti ini memiliki hikmah. Apa diantaranya? Memberitahu memang perjuangan berat. Lek abad ini ki pantes putus asa, tetapi Rasul tidak putus asa. Kenapa? Orang yang paling yakin. Putus asa atau putus melek? Siapa yang putus melek? Saya tak sawangan nih. Para subuh ngantuk, luhur ngantuk. Ya punya mata, enggak ada mata ya orang ngantuk. Piye ning ngantuk loh ya. Pokoke gauga ya. Jawil koncone. Enggak usah salahkan ngantuk, tapi gugah-gugah itu dapat pahala. Salahkah ngantuk? Enggak, sepot orang ngantuk nanti. Berpahalakah gugah-gugah? Insyaallah berpahala. Betulkah Rasul itu dibohongi oleh Allah? Gak mungkin Allah bohong. Adakah pada diri Rasul perasaan saya dibohongi? Jawab, tidak ada. Kalau memang Allah tidak pernah dusta, Rasul pun juga nggak akan pernah merasa dibohongi. Tapi mengapa menggunakan bahasa mereka itu dibohongi? Sebagai tandid dan takhdir. Karena berpotensi terjadi kondisi seperti itu, ada kesan, wah boleh aku dihapus itu. Ternyata saya dihapus kan. Orang itu bila mencapai puncak berat gitu kan kesannya. Maka apabila kita merasakan ada rasa kayak begitu, menandakan ini puncak beratnya ujian. Yang gambarannya bagaikan telur di atas ujung tanduk. Gimana? Telur di atas ujung tanduk. Sudah ugal-ugil mau ceplok prok, kondisi genting. Maka ciri khas pertolongan tiba itu ketika mujahadah telah terbukti. Ketika mencapai puncak berat, disitulah pertolongan Allah itu tiba. Kita pun juga ke depan berpotensi beratnya dakwah. Sudah dikepung seolah itu mau mati. Kondisi kayak begitu sering terjadi keajaiban. Contohnya siapa? Tenangnya Nabi Musa ketika Nabi Musa bersama umat dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh. Apa kata umat? Wah, kita kesusul karek ngenteni kutuk marani sunduk. Lah depannya sudah laut. Mau lari kemana? Nyemplung. Kayak ombake gede rasa nglangi pisan kayak wong lemu-lemu piye. Belakangnya senjata sudah menghunus. Ternyata dengan tenang Nabi Musa yakin akan dapat pertolongan. Di kondisi super genting ini, idrib bi asokal bahro. Bukan idrib bi asoka rok saka begitu. Melentung nanti Israel. Pukulkan tongkatmu ke laut, fang falako. Fakulu firkin kataudil adim. Jadi belahan, bagaikan gunung yang besar. Mereka bisa nyebrang dengan selamat. Mungkin sekarang kayaknya masih persiapan, belum diuji berat. Coba nanti kita sudah berdakwah, mungkin kita akan pernah dikirim dakwah yang Papua.
Sing biasa sapa gunung mlayu-mlayu nek gunung lumayan biasa, Din ya. Ratu nek gunung kon menek gunung iya kono. Kentole ngintel. Cah kutitan ngono kira-kira wae sambate ra karo-karuan. Cah gunung ngono biasa, pangan aku watu. Adanya sudah punya modal adaptasi. Termasuk juga wani rabi begitu sudah mandiri randui penggawian tangisi bojone gek kering pisan. Kayak tadi malam enggak ada perang Brontoyudo wes. Geger ulangkan saja. Nyanyi nanti. Nah, kondisi genting kayak begitu bila sabar, disitulah Allah memberikan jawaban dekat pertolongan Allah. Asal kamu mau menyabar-nyabarkan. Maka dikala kondisi kayak begitu, pertolongan Allah ternyata betul-betul tiba. Pertolongan Allah betul-betul tiba. Kita kembali ke ayatnya dulu, kita mantapkan pemahamannya. Hatta idza tas'atir Rasul tidak putus asa. Wa dzan anu qadibu, Rasul tidak merasa dibohongi. Nabi memberitahu kepada kita berat. Bila dia itu bukan Nabi, bukan Rasul, ada potensi menduga putus asa. Maka dikala kaya itu ja'ahum nasruna, datang pada mereka pertolongan kami, maka yang dikendaki diselamatkan dan siksa kami tidak bisa ditolak dari para pendosa. Kita kembali ke ayatnya, ke mushaf, ke kitabnya. Lafaz kudzibu dibaca khafifatan, ringan. Kudzibu artinya dibohongi. Zahababiyah bermadhab dengannya, punya pendapat seperti ini si Ibnu Abbas, yaitu ada rasa di benak Nabi, wah aku jadi Nabi ternyata dibohongi ya. Ada, Ibnu Abbas punya pendapat seperti itu. Apa tadi pendapatnya? Unek-unek pada diri Nabi, oh ternyata saya jadi Nabi dibohongi ya. Ibnu Abbas punya pendapat seperti itu. Wa ta'ala sambil mendukung dengan dibacakan ayat hatta yaqula Rasul, sampai-sampai Rasul mengatakan walladzina amanu, dan orang iman mau yang menyertainya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba. Ya dijawab, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini pemahaman Ibnu Abbas yang direkam oleh Ibnu Abi, coba nggih? Mulaikah. Sing melek nyaut iki, sing melek embuh iki. Sapa sing melek? Bangunkan dulu. Makanya tadi saya beritahu lafaz Ibnu Abi Mulaikah itu dilingkari menjadi rujukan pembahasan. Dia yang merekam pemahaman Ibnu Abbas. Akhirnya falak itu saya jumpai. Siapa tuh di sini? Sumber berita tadi siapa? Ibnu Abi Mulaikah. Setelah mendapatkan berita dari gurunya, dengan pemahaman itu ia bawa ke guru yang lain. Betulkah pemahaman itu hak? Atau dia hendak menggali aneka ragam tafsir? Gimana pemahaman seperti itu? Mungkin ada koreksi. Siapa yang dijumpai? Kata Ibnu Abi Mulaikah, falak itu saya jumpai Urwata ibn Zubair, Urwah bin Zubair. Fadzakaratullahu, saya ceritakan kepada Abdul bin Zubair dzalika, pemahaman di atas. Lalu oleh Urwah bin Zubair ditanyakan kepada gurunya, siapa? Bibinya. Siapa bibinya? Bu Aisyah.
Karena Zubair bin Awam menikahi Asma. Asma itu saudara perempuan Bu Aisyah. Kalau begitu Urwah bin Zubair itu keponakannya siapa? Bu Aisyah radhiyallahu anha. Bu, mau tanya, ada pemahaman begini, Rasul putus asa, Rasul merasa dia dibohongi oleh Allah, berkaitan Al-Baqarah 214 dan juga ada di surah Yusuf yang ke berapa tadi? 110. Apa kata Bu Aisyah? Kalau Aisyah itu ma'azallah. Apa gimana nih ma'azallah? Saya tak sawangane sing rada ngantuk ben dijawab. Apa makna ma'adzallah? Apa Sim? Oh kamu yang ditanya? Oh enggak apa-apa. Apa makna ma'adzallah? Jika didahului ilham tadi membaca kamu enggak menjawab, diropel nanti lah. Apa? Sama dengan naudzubillah min dzalik. Lek wong Jawa unen-unene gimana mengungkapkan kondisi seperti itu? Iya mal. Loh, orang ngono. Meh padha tapi nggawe versine wong Jawa. Iya mar. Ngudzubillah. Naudzubillah menjadi ngudzubillah. La haula wala quwwata illa billah, wolo kuwato. Bismillah semilah. Ya gitulah lesane wong Jawa kadang yang ngono-ngono kuwi. Bahasa mengatakan ma'adzallah artinya naudzubillah min dzalik. Orang ngono maknane. Masa Rasul putus asa? Masa Rasul punya perasaan, oh saya jadi nabi ternyata dibohongi? Enggak ada nabi model seperti itu. Nabi itu orang yang paling yakin, paling tangguh. Kok digitukan? Tandid dan takdir. Artinya sing jenenge manusia itu berpotensi, tapi lek nabi ndak, sekaligus waspada. Ngono ki ora oleh, mananya begitu. Ini termasuk materi usul tafsir. Kisahnya tandid dan takdir. Oh iya Fit, kamu belajar usul tafsir ya? Temanya itu ya? Sopo koncomu? Koncone Marcel. Oh iya Mar. Oh iya Mal. Loh, piye to seorang semerep lho. Oh, beli pelajari kemarin semerep gimana? Temanya tandid dan takdir. Sudah belum, Din? Belum. Ya wis. Diwaca semben sak apa. Wala takunanna minal mumtarin. Apakah Rasul ada jiwa mirok? Ragu? Fas'al ahli kitab. Betulkah Nabi tanya pada ahli kitab? Sudah dibahas. Sudah masuk kepada tema pembahasan kosam, kliwat isan. Urutannya sekliwat, kosam wis cerita kasus Muhammad Mutasabihat. Urung kelingan ya wis apa-apa lah. Ya, pancen penyakit ilmu lali masalahnya. Biar dibuka kembali. Enggak seperti itu. Ma wa'adallahu, tidaklah Allah memberikan janji Rasul kepada Rasulnya min sya'in dari sesuatu pun qattu sama sekali, enggak memberikan janji sesuatu pun sama sekali illa kecuali alima, Nabi itu betul-betul yakin. Kata alima punya mana ikon, bukan sebatas tahu, tapi betul-betul yakin. Annau sesungguhnya janji itu kainun mesti terjadi. Makanya Nabi Musa ketika sudah mentok, depannya laut, belakangnya senjata siap menghunus, umat sudah lap-lapan, Nabi Musa
tergopoh-gopoh atau tenang? Nabi Musa tergopoh-gopoh atau tenang? Panik atau tenang? Tenang saja. Contoh yang lain, maunya menolong Rasul, tapi kenyataannya dia menjadi pasiennya Rasul, padahal yang diancam itu Rasul. Maka Rasul itu yang memberikan nasihat, padahal dia itu hanya nemani saja. Kasus sopo sih pintar nebak ini. Ton, kasus sopo? Wap, kasusnya siapa, Wap? Siapa tahu? Kasusnya Abu Bakar mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW sudah dikepung mau dibunuh. Ternyata Allah meloloskan dari pengepungan bersama Abu Bakar, akhirnya masuk gua Pindul dicap ngono. Karena kemarin saya ke Jateng itu melewati gua Pindul tapi ora mampir. Gua Sur itu sudah dikepung itu. Jadi ada lubang, ada batu, kaki-kaki sudah berjajar-jajar. Yang di bawah itu memandang ke sana. Di dalam bentuk pengandaian, andaikan salah satu dari mereka itu menggerakkan kakinya kan, mata memandang lagai wonge. Sudah genting itu kondisinya. Waktu itu Abu Bakar bilang apa? Gelisah. Apa kata Nabi SAW? La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Surah At-Taubah. Saniyasnait umat fil ghar. Di situ ada dua orang ketika keduanya berada di gua. Huma fil ghari. At-Taubah yang ke 40 ya. Illa tansuru, jika kalian para sahabat tidak menolong Nabi. Ya memang Nabi enggak bersama kalian. Para sahabat sudah banyak hijrah ke Madinah. Nabi serentuh hanya didampingi oleh Abu Bakar. Waqad nasarahullah, di mana Allah telah menolong para nabi. Id akhrajal ladzina kafaru, ketika wong kafir mengusir Nabi. Saniyasnain, yang ada itu hanya dua orang. Id huma fil ghar, ketika keduanya di gua. Id yaqulis sahibi, ketika Nabi berpesan kepada sang pengawal. Pengawalnya malah wedi loh ya. Pengawalnya malah wedi. Sing dikawal itu malah sing nasihati. Pantasnya pengawal itu kan gagah lah ya. Pengawalnya malah wedi. Ya gitulah. Kalau pengawal saja sudah sampai takut, menggambarkan apa? Kondisi sangat berat. Isinya apa? Pesannya, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah takut, Allah bersama kita. Punya makna kesamaan khusus, yaitu pertolongan. Fa anzalahu sakinah, maka Allah turunkan pertolongannya alih pada Nabi, wa ayatahu bi junutil lam tarar, Allah kokohkan dengan tentara yang kamu enggak bisa ngeliatin. Siapa tentara itu? Malaikat. Wajalla kalimatal ladzina sufla, Allah jadikan kalimat yang orang kafir itu yang hina. Wa kalimatul ya Allah, kalimat itu yang tinggi. Wa Allah azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Itu kondisi genting. Nabi itu akan betul-betul yakin tidak akan pernah didustai. Pertolongan Allah, janji Allah mesti akan terjadi. Umat saja berpotensi seperti itu. Adapun Nabi tidak. Kenapa? Sebagai uswah. Itu pasti terjadi qabla ayyamuta, sebelum mati. Walakin akan tetapi
Kenapa? Bahasa itu ada, maknanya apa? Yaitu lam yazal al balu birusul, tidak henti-hentinya musibah itu menimpa kepada Rasul. Hatta khafu, sampai umat itu takut. Ayakuna ma'hum, bahwasanya ada orang yang bersama mereka yukadzibunahum, mendustakan kepada Rasul. Rasul capopo ngomong ranek bukti ini. Siapa yang menuduh Rasul ngomong nggak ada buktinya sehingga Rasul didustakan? Ayo, ini pertanyaan ini. Lafaz ghurur di surah Al-Ahzab. Ghururon. Al-Ahzab ayat 12, baca. Al-Ahzab 12. Boleh Al-Ahzab cek kangelan dah ya. Sekatan gitu loh, tak buka pisan ketemu. Apal no surate, daerah apa surah piye. Apal nanti surah 1 Al-Fatihah, surah 2 Al-Baqarah, ben apal. Rotok setes sithik nanti nek nasite ngono ki ya malih. Saire gitu ya rotok, enggak nemen-nemen. Itu hafalan. Ayo baca. Inilah ketika ujian menimpa kepada Rasul, kena ujian, kena ujian, kena ujian, kena ujian. Lah, orang-orang yang di hatinya ada penyakit lemah iman, itulah orang-orang munafik. Itu ternyata menjadikan Rasul menjadi orang yang korban didustakan. Makanya Al-Ahzab yang ke-12 Allah telah sebutkan, wa'id, dan ingatlah, yaqulu, ketika berkata, siapa? Al-munafikun. Nah, orang munafik ini yang suka ngembosi. Walladzina fi qulubihim marad, dan orang yang di hatinya ada penyakit. Ketika Rasul dapat ujian, seolah janjinya belum terwujud, apa katanya? Ma wa'adanallahu, tidaklah Allah memberikan janji, wa rasuluh, dan tidak harus memberikan janji, illa ghurura, kecuali yang ngapusi saja. Nabi cap opo ngomong ae renek buk ini. Memang ada umat yang berpotensi seperti itu. Kalau kita jumpai, siapa dia? Orang munafik. Kapan dia ngomong kayak begitu? Ketika perjuangan sedang mengalami ujian berat. Mereka tuh seneng nyukur nih. Itu gayanya siapa? Orang-orang munafik. Nah begitu. Sehingga orang-orang itu berpotensi akan mendustakan kepada Rasul. Fakana, maka ada Bu Aisyah taqra'uha, membacanya, wa zannu anahum qad kudzibu, dan umat menyangka bahasanya umat itu katanya didustai oleh Rasul. Bukannya Rasul dibohongi oleh Allah, bukan, tetapi orang munafik itu ngomong, Rasul ngomong selama itu hanya dusta semata. Kesimpulan dari apa yang telah kita baca satu bab ini di Al-Baqarah 214, satu, ujian itu berat. Dua, tanda cinta Allah selalu diuji. Tiga, dakwah itu fadilahnya paling besar. Empat, ujian yang menimpa dakwah itu paling berat. Yang kelima, dai supaya memiliki keteguhan belajar dengan keteguhannya para nabi, keteguhannya para
Rasul. Yang nomor 6, waspada penggembosan dari orang-orang munafik. Waspada penggembosan dari orang-orang munafik. Nah, itu pelajaran-pelajaran penting. Yang jelas dakwah itu pasti akan ditolong, maka kita memiliki jiwa yakin. Semakin dicinta ujiannya berat. Sudah berat ternyata cek dientai wong kiwa tengen. Siapa? Orang munafik yang malah ngeboti beban dakwah. Itu dari masa ke masa munafik yes ngono kuwi penggaweane. Le ya aja mondok kono, sekolah umum ae. Akhirnya panggah ngengkel mondok, akhirnya rapatek pinter, gering pisan, syukur diomongnya cuma mondok ngengkel ae. Mondokmu gagal, ras sekolah, saiki dadi wong bambung kono. Yang munafik gayane ya ngono-ngono kuwi ya. Gak mencarikan solusi tapi malah nggembosi. Waspada. Yang kayak begitu itu selalu ada. Itulah ujian kehidupan, banyak di segala penjuru. Ayat di atas memberitahu kepada kita, nggak mungkin kamu masuk surga kecuali terbukti punya keteguhan sehingga layak menjadi penduduk surga. Maka ujian ada di depan semuanya. Demikian yang kita sampaikan, satu bab tapi penting sekali, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.